warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, saya selaku pembina SLB Pelita Hati mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa 1 tahun sudah kita melaksanakan berbagai aktivitas. Salah satunya adalah aktivitas belajar mengajar. Tidak bisa kita pungkiri bahwa berbagai aktivitas tersebut terhambat oleh wabah pandemi COVID-19. Dari pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita untuk selalu menjaga iman dan iman. Kami, keluarga besar SLB Pelita Hati Pekanbaru mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Ibu Ernita Sriwulan dalam acara Ramadan Ceria Penuh Berkah. Tak terasa ya, sudah 17 hari kita berpuasa. Nah, Ibu mau bertanya nih kepada anak-anak Ibu yang ada di rumah. 17 Ramadan itu kita memperingati hari apa? Ayo. Iya, bagus sekali, pintar anak-anak Ibu. Hari memperingati Nuzul Quran. Oke. Nuzul Quran itu di mana turunnya Al-Quran pada Nabi besar kita Muhammad SAW di Gua Hira, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Maka sore hari ini kita akan mendengarkan pembacaan surat Al-Alaq oleh bersama teman kita Habil. Kepada Habil kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abil. Cara selanjutnya tausiah agama dari Ustadz Rinto dengan judul Nuzul Quran. Sebelum kita menyaksikan tausiah agama dari Bapak Rinto, kita lihat iklan yang mau lewat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Ibu di rumah, apa kabarnya hari ini? Tahun ini kita sekolah SLB Pelita Hati Pekanbaru punya program spesial untuk kalian di rumah. Jadi program ini dilaksanakan untuk menunggu waktu berbuka puasa nantinya. Oke, namanya program ini adalah program Ramadan Ceria Penuh Berkah di SLB Pelita Hati Pekanbaru. Mari kita saksikan bersama-sama ya. Bulan suci bagi umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du.
Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat hidayah dan taufik kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali ini, bahkan sampai saat sekarang ini, kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas kita di bulan suci Ramadan ini. Salawat dan salam marilah kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habibullah. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang nuzulul Quran. Karena bertepatan nanti malam adalah 17 Ramadan yang sering diperingati nuzulul Quran. Al-Quran adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul-rasulnya sesuai dengan konteks-konteksnya tersendiri. Mari kita lihat pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Pada waktu itu adalah sedang gencar-gencarnya para ahli sihir. Maka Nabi Musa alaihissalam diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa sebuah tongkat. Tongkat itu bisa mengalahkan para ahli sihir, yang dapat mengalahkan para penyihir-penyihirnya Fir'aun pada waktu itu. Mari kita lihat lagi pada zamannya Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman itu kemajuan ilmu kedokterannya sangat pesat. Maka pada waktu itu Nabi Isa alaihissalam diberikan sebuah mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa menyembuhkan orang-orang sakit. Bahkan Nabi Isa alaihissalam pada zaman itu bisa menyembuhkan orang yang buta bertahun-tahun. Dan bahkan Nabi Isa alaihissalam juga pada zaman itu bisa menghidupkan orang yang mati, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada zaman jahiliyah. Jadi pada zaman itu jangan dipahami orang-orang jahiliyah itu orang yang bodoh. Dari segi keilmuan, orang Mekah itu adalah ahli sastra, ahli syair, ahli bahasa. Maka pada zaman itu baginda Rasulullah SAW diberikan sebuah mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ayat suci Al-Quran yang dapat mengalahkan para penyair pada zaman itu. Anak-anak bapak yang bapak sayangi, ayah bunda yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran itu diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW melalui beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah diturunkan dari Lauful Mahfuz, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa Quranul Majid fi Lauhim Mahfuz. Pada waktu itu Allah turunkan Al-Quran berupa qalam qadim, itu Lauhim Mahfuz yang pertama sekali. Itulah tahap yang pertama turunnya Al-Quran. Tahap yang kedua adalah Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW oleh Allah Subhanahu wa taala dari Lauful Mahfuz fi sama'id dunya, di Baitul Izzah, yaitu dari malaikat Jibril dibawa kepada malaikat yang menjaga fi sama'id dunya di langit yang terakhir. Inilah tahap yang kedua turunnya Al-Quran. Tahap yang ketiga yaitu Al-Quran diturunkan kepada baginda Rasulullah SAW dimulai pada tanggal 17 Ramadan. Di Gua Hira pertama sekali turunnya Al-Quran.
Nah, di dalam apa dasarnya? Di dalam Al-Quran jelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ma alaina wa ala abdina yaumul furqani yaumul takal jam'ah. Allah menurunkan Al-Quran itu yaitu pada hari Furqan, yaitu pada bertemunya dua pasukan. Dua pasukan ini adalah pasukan Badar dengan pasukan kafir Quraisy. Perang Badar itu terjadi pada 17 Ramadan. Oleh karena itu Al-Quran juga diturunkan sesuai dengan tanggalnya, yaitu tanggal 17 Ramadan. Dalam surat lain Allah juga menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadar, yaitu Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Pada waktu itu Lailatul Qadar tepat pada tanggal 17 Ramadan. Nah, waktu itu Rasulullah SAW berada di Gua Hira. Nah, jadi anak-anak yang Bapak sayangi, momennya sangat tepat. Momennya nuzulul Quran. Pada malam nanti adalah 17 Ramadannya. Oleh karena itu marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Bukan berarti kita di bulan-bulan lain kita tidak dianjurkan membaca Al-Quran, tetapi di bulan Ramadan ini kita ditekankan sekali untuk memperbanyak membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadan allazi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk dan sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Nah, perlu kita ketahui, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, Al-Quran ini sebagai obat penawar kesulitan bagi kita umat Islam dan sebagai rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran ini pedoman hidup kita, obat penyakit dari tubuh kita. Seluruh penyakit yang ada dalam tubuh kita ada obatnya di dalam Al-Quran ini. Maka dari itu marilah kita manfaatkan nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita, momennya di bulan suci Ramadan ini untuk memperbanyak membaca Al-Quran dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tausiah yang singkat ini ada manfaatnya bagi kita semua. Mungkin hanya itu yang dapat Bapak sampaikan. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ceramah kita hari ini tentang nuzul Quran. Nah, tak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Selamat memperingati nuzul Quran dan selamat berbuka puasa. Saya, Ibu Ernita Sriwulan, mengucapkan terima kasih.
Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.